Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dalam video kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal-soal bentuk molekul. Teori pertama yaitu teori domain elektron. Nah, untuk mempermudah mempelajari bentuk molekul menurut teori ini, kita harus hafalkan yang ada di tabel ini, terutama kolom rumus dan bentuk molekul sampai PCl5 saja ya. Contoh soal yang pertama, tentukan bentuk molekul H2O berdasarkan teori domain elektron. Diketahui nomor atom O adalah 8. Untuk mengerjakan soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan struktur Lewis senyawa yang terdapat dalam soal. Di dalam soal ini ada diketahui nomor atom O sama dengan 8. Nah, apa gunanya nomor atom ini? Nah, dari nomor atom ini kita dapat membuat konfigurasi oksigen yaitu 26, sehingga dapat kita ketahui ini bahwa atom O memiliki 6 elektron valensi. Jadi kita tuliskan atom pusatnya O dengan 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, seperti ini. Kemudian atom H itu dengan nomor 1 berarti memiliki valensi 1. Jadi H-nya kita tuliskan di sini, ini pasangkan. H-nya tuliskan di sini, ini pasangkan. Jadi H-nya 2, O-nya 1. Nah, berdasarkan struktur Lewisnya diketahui bahwa pasangan elektron ikatan atau simbolnya X atau garis ya. Jadi kita lihat garisnya, ini garisnya ada berapa? Ada 2 ya, 1, 2. Jadi PEI-nya atau X-nya ada 2. Dan pasangan elektron bebas itu ada 1 pasang, 2 pasang. Jadi terdapat pasangan elektron bebas atau E sebanyak 2 pasang. Jadi rumusnya seperti ini. Dimulai dari huruf A dulu ya. Di sekitar atom pusat ada pasangan elektron ikatan sebanyak 2 dan pasangan elektron bebas sebanyak 2. Nah, ini rumus dari domain elektronnya. Sehingga bentuk molekulnya kita cek ke tabel ya. Bentuk molekulnya adalah bentuk V ya, planar bentuk V. Planar bentuk V. Oke. Contoh soal kedua, tentukan bentuk molekul BCl3 berdasarkan teori domain elektron. Diketahui nomor atom B itu 5 dan Cl sama dengan 17. Kita buat dulu konfigurasinya ya. 5B itu sama dengan 2 lalu 3. Jadi valensinya 3. Lalu Cl itu nomornya 17 berarti 2, 8, 7 sehingga valensinya 7. Jadi kita tuliskan dulu atom pusatnya B. B dengan 3 elektron, 1, 2, 3. Dan Cl-nya ada 3 ya, ini Cl-nya berjumlah 3. Jadi tempatkan di sini, dan di sini. Dengan valensi masing-masing Cl adalah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini yang jomblo pasangkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jomblo pasangkan. Dan ini juga sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jomblo pasangkan. Jadi seperti ini. Sehingga PEI-nya atau X-nya itu adalah, kita lihat garisnya ya. Garisnya ada 3. Jadi PEI-nya 3 dan PEB-nya, ini PEB yang di sekitar atom pusat ya, atau di sekitar B ini. Nah, B ini kan tidak ada atom pusatnya ya, jadi E-nya atau atom pusatnya itu 0. Jadi rumusnya AX3, E-nya 0. Jadi rumusnya AX3 saja ya. Sehingga senyawa dengan rumus domain elektron AX3 bentuk molekulnya adalah trigonal datar. Teori selanjutnya yang memprediksi bentuk molekul adalah teori hibridisasi. Agar mempermudah mempelajari bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi, ada baiknya kalau kita menghafalkan tabel ini ya. Jadi yang harus dihafalkannya itu adalah kolom orbital hibrida dan bentuk orbital hibridanya. Tapi untuk tingkat SMA cukup sampai SP3 saja ya. Contoh soalnya seperti ini. Tentukan bentuk molekul CH4 berdasarkan teori hibridisasi.
Nah, untuk menjawabnya kita tuliskan dulu konfigurasi atom C, yaitu atom pusatnya ya. 6C sama dengan 1S2, 2S2, 2P2. Nah, kemudian kita buat diagram orbitalnya. S itu kotaknya 1 dan elektronnya 2. Lalu ini S kotaknya 1, elektronnya 2. Lalu P kotaknya 3 ya. Nah, dan elektronnya 2. Nah, seperti ini. Ini orbital pada keadaan dasar ya. Jadi keadaan dasar. Selanjutnya ada elektron yang tereksitasi ya dari sini ke sini. Jadi ada yang pindah satu elektron sehingga menjadi seperti ini. Ini 2, yang ini tinggal 1 karena pindah 1 ya. Dan yang ini menjadi terisi 3. Karena dari sini pindah ke sini kan. Jadi 3. Jadi ini namanya disebut keadaan tereksitasi. Dan ini hibridisasinya ya, atau yang tumpang tindih orbitalnya itu adalah orbital S ada 1 elektron ya, dan P ada 3 elektron. Jadi hibridisasinya adalah sp3. Jadi kita tulis di sini hibridisasinya adalah sp3. Dan bentuk molekulnya kalau sp3 itu adalah tetrahedron atau tetrahedral. Nah, seperti itu ya. Untuk molekul tetrahedron. Oke, seperti itu. Nah, jadi untuk teori hibridisasi, langkah-langkahnya tuliskan konfigurasinya, lalu tuliskan diagram orbitalnya, lalu pindahkan satu elektron ya, sehingga yang satu elektron itu pindah orbitalnya ya. Nah, kemudian tuliskan hibridisasinya. Jadi ingat ya, yang dipindahkan hanya satu elektron saja. Seperti itu. Selanjutnya mengenai gaya antar molekul. Gaya antar molekul itu ada 3, yaitu gaya dipol sesaat atau disebut juga gaya London atau disebut juga gaya dispersi. Contoh senyawa yang memiliki gaya dipol sesaat itu dapat dilihat pada layar. Kemudian gaya dipol atau antar dipol itu terjadinya antar molekul senyawa kovalen polar. Contohnya HCl, HBr, HI, HF, H2O, dan NH3. Kemudian yang ketiga itu ada ikatan hidrogen. Contoh senyawa yang memiliki ikatan hidrogen itu ada H2O, HF, dan NH3. Di antara ketiga gaya tersebut yang paling kuat adalah ikatan hidrogen ya. Semakin kuat gaya antar molekulnya, maka titik didih suatu senyawa akan semakin tinggi ya. Oke, ingat kembali ungkapan berikut ya. Like, dissolve, like. Jadi, senyawa yang memiliki sifat yang sama akan saling melarutkan. Artinya, yang polar akan larut dalam senyawa polar, dan begitu pula dengan yang nonpolar itu akan larut dalam senyawa nonpolar juga.